Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang demokrasi terpimpin di Indonesia. Nah, pada video kali ini mungkin kita akan membahas tentang pemerintahan atau awal-awal dari demokrasi terpimpin di Indonesia itu seperti apa. Nah, langsung saja ya, kita mulai pembahasan pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Nah, latar belakang utama dari munculnya demokrasi terpimpin di Indonesia ialah adanya lembaga konstituante yang dilantik pada 20 November 1956. Ternyata lembaga konstituante ini belum berhasil membuat undang-undang dasar yang baru gitu. Karena sebelumnya pada masa demokrasi liberal itu kan dipilih pemilihan umum memilih anggota Dewan Konstituante. Nah, Dewan Konstituante ini tugasnya adalah membuat undang-undang baru. Tetapi, dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1957, lembaga konstituante ini belum berhasil membentuk undang-undang dasar yang baru. Seperti itu. Nah, karena itulah akhirnya Presiden mengeluarkan konsepsi presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Lalu kira-kira apa sih isi dari konsepsi presiden 21 Februari 1957 itu? Nah, isi dari konsepsi presiden 21 Februari 1957 yang pertama ialah sistem demokrasi liberal parlementer perlu diganti dengan demokrasi terpimpin. Lalu yang kedua, perlu dibentuk kabinet gotong royong yang terdiri dari kabinet kaki empat. Nah, kabinet kaki empat ini terdiri dari PNI, Masyumi, NU, dan juga PKI. Dan yang ketiga ialah dibentuk Dewan Nasional. Nah, itu tadi adalah isi dari konsepsi presiden 21 Februari 1957. Nah, setelah itu ternyata ada berbagai saran dan anjuran untuk kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk saran ini muncul dari Dewan Nasional yang tadi dibentuk pada konsepsi presiden 20 Februari 1957 tadi, gitu. Nah, Dewan Nasional ini menyarankan agar tetap kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dampaknya nanti ternyata Presiden juga mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi yaitu yang pertama ialah pembubaran lembaga konstituante. Lalu yang kedua ialah berlakunya kembali UUD 1945 dan juga menggantikan UUDS 1950 serta pembentukan MPRS dan juga DPAS. Nah, dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 tadi, sekarang mulai resmi nih sistem pemerintahan yang awalnya dari demokrasi liberal atau parlemen berganti ke demokrasi terpimpin. Seperti itu. Nah, lalu ternyata perubahan sistem pemerintahan itu juga disertai dengan perubahan bentuk negara gitu ya. Perubahan sistem pemerintahan juga ya. Yang awalnya sistemnya ini sistem parlementer, akhirnya menggunakan sistem presidensial gitu. Jadi yang awalnya sistem parlemen kan ada kepala negara dan juga ada perdana menteri. Tapi berganti ke sistem presidensial di mana presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan sehingga tidak ada lagi perdana menteri di Indonesia. Begitu. Dan dampaknya lagi setelah itu, kan semulanya itu, sebelumnya itu kan demokrasi liberal. Demokrasi liberal dengan kabinet Juanda. Nah, setelah adanya dekret presiden tadi, akhirnya pada tanggal 9 Juli 1969, presiden resmi membubarkan kabinet Juanda dan digantikan ke kabinet kerja yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selain itu, presiden juga mengacu pada Pancasila sila keempat, yaitu yang berbunyi
rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kata dipimpin di sini ditafsirkan bahwa demokrasi itu harus dipimpin oleh presiden secara langsung. Nah, akhirnya muncullah sistem demokrasi terpimpin di Indonesia atau dimulailah sistem pemerintahan demokrasi terpimpin di Indonesia. Seperti itu teman-teman, bagaimana? Sampai sini sudah paham kan? Nah, selanjutnya ternyata pada masa pada masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno ini menerapkan konsep. Nah, konsepnya ini cukup unik gitu ya, cukup unik dan cukup kontroversial juga gitu ya, karena konsepnya ini dia mementingkan konsep ini persatuan di berbagai golongan. Nah, ketika itu konsep ini namanya adalah konsep Nasakom. Jadi Nasakom ini terdiri dari nasionalis, nasionalis, agama dan juga komunis. Nah, di sini ketiganya harus saling rukun, harus bersatu dan bekerjasama dalam pemerintahan. Nasionalis ini diwakili oleh Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia, kemudian agama, itu nasionalis, A itu agama. Nah, agama ini diwakili oleh Partai NU dan KOM itu komunis. Komunis ini diwakili oleh Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia. Seperti itu. Nah, berarti secara tidak langsung di sini nilai-nilai komunis mulai menguat dalam sistem pemerintahan ya teman-teman ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa pada masa demokrasi terpimpin ini Soekarno sangat dekat sekali dengan komunis. Nah, hal itu juga dimanfaatkan nih oleh komunis untuk mendekatkan diri kepada Soekarno dan juga untuk menyebarkan ideologinya dalam pemerintahan. Bahkan nanti puncaknya presiden ini dalam pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1969, Presiden Soekarno ini berpidato dengan judul pidatonya ini adalah penemuan kembali revolusi kita. Dan bahkan dalam pidato ini dijadikan sebagai GBHN atau garis besar haluan negara. Nah, pidato ini dinamakan sebagai manifesto politik atau mungkin dikenal juga dengan Manipol Usdek. Nah, Manipol Usdek ini terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan juga Kepribadian Nasional. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, ini adalah awal dimulailah demokrasi terpimpin di Indonesia. Bagaimana? Lumayan menegakkan juga ya, ternyata lumayan ekstrim juga pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin ini karena sangat jelas-jelas sekali komunis menguat di Indonesia. Nah, nanti kalau teman-teman belajar tentang materi perang dingin, di sini tentunya ada pihak yang tidak suka dengan komunis, yaitu pihak Amerika. Lalu bagaimana sih Amerika dalam menanggulangi komunis di Indonesia itu? Sebenarnya ada berbagai cara nih Amerika menanggulangi komunis di Indonesia. Bahkan ketika itu Amerika sempat menyebarkan semacam video porno. Nah, video porno ini dengan tokohnya Soekarno, mirip banget dengan tokoh Soekarno. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk menjatuhkan Soekarno dalam pemerintahan gitu. Tapi ternyata tidak berhasil ya teman-teman ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya tentang pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Setelah ini nanti mungkin kita akan membahas di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nanti di video-video selanjutnya juga kita akan membahas tentang bagaimana apa itu politik mercusuar, kemudian bagaimana konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, terus nanti Indonesia keluar dari PBB, dan juga penyelesaian masalah Irian Barat akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi silahkan tonton video selanjutnya ya. Dan terima kasih yang udah nonton sampai videonya sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.